Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Abdus Samad bin Bakhtiar Ya Abdus Samad bin Bakhtiar, uzawwijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Abdus Samad bin Bakhtiar, zawwajtuka wa ankahtuka mahtubataka ala ibnati Fatimah Az-Zahra bil mahril 244 gram dhahaban halan. قبلت نكاحها وزواجها بالمهر المذكور حالا. بارك الله لك بارك الله لك بارك اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا مجيب السائلين سمع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمعهما في خير وارزق لهما ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم افتح علينا وعلى علينا أبواب الخير أبواب الرحمة أبواب المغفرة أبواب المودة أبواب السكينة برحمتك يا رحمن يا رحيم ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهك الكريم سلطان القديم. اللهم بعد بيننا وبين أبنائنا وبناتنا وأهالينا وأجدادنا وأحفادنا يا الله. بعد بين الحسد والحقد والكبر والرياء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. لا إله إلا أنت يا الله ولا خير إلا خيرك يا الله. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan selamat kepada orang yang baru saja menempuh kehidupan yang baru. Maka saya ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Barakallah pengantin baru. Barakallah pengantin baru. Duduk bersanding di depan ramai. Barakallah pengantin baru. Duduk bersanding di depan ramai. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi
yang diberikan Allah nikmat besar menyempurnakan imannya pada hari yang baik di bulan yang mulia ini. Saya ringkas nasihat pernikahan ini pada 7 poin. Yang pertama, berangkat dari firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Saudaraku Daniel, maka yang berada di sampingmu saat ini adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutnya wa min ayatihi. Selama ini ayat yang engkau tahu, ayat kursi, ayat dalam surat Al-Fatihah, ayat di dalam surat-surat dalam Al-Quran. Tapi ada ayat yang tidak berhuruf, ada ayat yang tidak berharakat. Dia adalah pasangan hidup. Kalaulah seorang istri menganggap suaminya itu ayat, maka tidak akan ada istri yang durhaka kepada suami. Kalaulah suami menganggap istrinya itu ayat, maka tidak akan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tak akan ada suami yang menginjak-injak istrinya, memukul istrinya, karena istri itu adalah ayat. Yang menyebut dia ayat bukan ustaz, bukan ulama. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, surat Ar-Rum ayat 21. Maka renungkanlah itu. Ketika hati marah, mungkin akan berkata kasar. Yang akan saya ajak bicara ini adalah ayat. Pengantin yang sudah lama menikah, dia pun merenung, ternyata yang selama ini serumah dengan saya adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, litaskunu ilaiha. Pasangan ini diciptakan Allah untuk mendatangkan litaskunu sakinah. Selama ini hati tak tenang, ibarat perahu kemana akan ditambatkan. Tapi hari ini tenanglah hati saudara Daniel, karena tahulah sudah pasangan hidupnya. Litaskunu ilaiha. Diciptakan Allah ayat ini supaya menenangkan hati. Selama ini orang yang tidak tenang diruqyah, dibacakan ruqyah dengan membacakan ayat-ayat, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, untuk menenangkan batinnya. Itu ayat yang didengar telinga. Tapi Allah berikan satu lagi ayat, yaitu pasangan hidup. Istri merasa tenang dengan melihat suaminya, dan suami merasa tenang setelah menemukan istrinya. Kalau selama ini kawan-kawan ditafakkuh melihat Daniel kurang tenang, maka sejak hari ini ada ketenangan. Yang belum menikah, sesudah menikah menjadi tenang. Yang sudah menikah, kalau tak tenang juga nikah sekali lagi. Bercanda, bukan serius. Bercanda. Artinya apa? Litaskunu ilaiha, baik psikis, pikiran terganggu. Siapalah ini? Sampai bolak-balik ronsen mau nengok tulang rusuk sudah berkurang atau tidak. Maka yang perempuan pun juga gelisah. Di manalah agaknya tulang rusukku ini? Kamu kemana dari tadi nyari tulang rusuk, Pak Ustaz? Pergi aja itu ke tempat soto babat, banyak tulang rusuk di situ. Hari ini sudah menemukannya, maka secara psikis dia sudah tenang, secara fisik pun tenang. Selama ini gelora hawa nafsu, maka ditempatkan di tempat yang halal, menjadikannya sebagai ibadah. Litaskunu ilaiha. Laki-laki mencari ketenangan di luar rumah, diskotik, night club, pub, karaoke, bukan menghilangkan haus,
Dia sama seperti orang yang meminum air garam di tengah gurun pasir yang panas. Makin kering, makin haus, makin terbakar tenggorokan. Maka ada setetes dua tetes embun di tengah gurun pasir yang gersam, bernama pernikahan. Litaskunu ilaiha. Allah ciptakan ini untuk mendatangkan ketenangan. Yang ketiga, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini dua makhluk berbeda, bajunya berbeda, fisiknya berbeda, wajahnya berbeda. Kalau sama itu LGBT. Dia berbeda. Sampai-sampai orang barat mengatakan the man from Mars and a woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus bertemunya di bumi. Orang barat itu dia lebih pada dunia ilmiah, Mars, Venus, bumi. Kalau pepatah Melayu tidak. Asam di gunung, garam di laut, bersua juga dalam belanya. Dia lebih pada kuliner, gulai, makan, terserahlah, baik kuliner, makanan maupun dunia ilmiah. Pepatah barat dan Melayu itu menunjukkan ada dua makhluk yang berbeda, dengan latar belakang hidup yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, tapi mereka disatukan. Apa yang menyatukan merekatnya? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Buka terjemah Al-Quran, mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Anak bertanya kepada emaknya, "Ma, ini ada ayat Quran cinta dan kasih sayang. Apa itu cinta? Cinta itu ya cinta. Kasih sayang ya kasih sayang." Tak bisa dia menjelaskan apa mawaddah, apa rahmah. Mawaddah itu mencari kelebihan. Dulu Daniel mencari kelebihan. Yang dicarinya lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik, lebih. Sedangkan rahmah menutupi kelemahan. Dulu sebelum menikah yang dicari kelebihan, tapi setelah menikah tutupilah kelemahan. Setelah ini nampak semua kelemahannya, tutupi. Suami yang membuka kelemahan istri, maka dia bukan suami yang baik. Baru aku tahu, katanya. Kenapa baru tahu sekarang? Sedetik setelah akad tadi, maka rahmah. Makanya dari Sayyidah Aisyah nggak ada keturunan. Dan jangan hujat Nabi, oh anak kecil 10 tahun nikah dengan kakek-kakek 50 tahun. Ya, mana ada orang tua begitu? Anda yang kurang baca. Jangan sampai kekurang pengetahuan Anda jadi menuduh Nabi, itu nggak boleh. Nggak boleh, dan melukai. Nggak bisa. Jangan dibaca konteks dulu dengan sekarang. Orang dulu itu beda dengan kita sekarang. Mereka udah terbiasa menikah dengan usia yang muda. Abdullah bin Amr bin As itu nikah usianya berapa tahun? Itu beda usia dengan bapaknya 11 tahun. Ya, bapaknya itu 23 tahun. Anak 9 tahun udah minta nikah. Bapaknya nikah usia 11 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Masih itu biasa menikah dalam keadaan muda. Saya baru dari Paris kemarin. Paris, lampu merah semua dikit. Ya, itu Louis menikah dengan Marie Antoinette. Usia berapa tahun? 13 tahun. Itu di Eropa. Itu biasa. Saya tanya begini deh, di zaman-zaman dulu ya. Raden Ajeng Kartini, era Kartini, berapa usianya saat dipinggit? Masih belia kan? Dipinggit kemudian, baru lantas dinikahi dalam usia baliknya. Ya, mengandung, melahirkan, meninggal dunia. Itu kan usia yang sangat muda. Apa Anda menertawakannya? Coba saya tantang sama siapa yang berani melecehkan Kartini, pahlawan nasional. Ayo bicara sekarang. Anda akan dihukum, banyak orang menyoal pahlawan nasional. Sekarang manusia biasa saja, Anda tidak bincangkan karena takut dengan manusia. Kenapa Anda berani kemudian menyoal Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah? Anda siapa? Kalau nggak paham ilmu jangan bicara. Kalau nggak paham ilmunya belajar dulu, takut khawatir salah ucap. Karena itu jangan sembarangan mengatakan sesuatu. Di konteks dulu, dibaca dulu, dilihat dulu apa hikmahnya. Ternyata dipilih yang paling belia ini
Kemudian setelah balik baru diajak berumah tangga, hidup berumah tangga, itu untuk belajar kehidupan fikih di rumah tangga. Bagaimana mandinya Nabi di rumah tangga, bagaimana bangun tidurnya, bagaimana saat Nabi kemudian menyantap makanan. Hadisnya banyak dari Sayyidah Aisyah. Ternyata Aisyah anak yang cerdas, setelah dewasa disampaikan semua itu, jadilah guru. Jadi guru Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang jarang didapatkan yang di luar rumah. Sebab gak semua orang bisa masuk rumah. Kalau yang lainnya banyak. Sayyidah Khadijah ada wafat duluan sebelumnya. Ya Zainab meriwayatkan yang sedikit-sedikit, tampilan yang khusus. Saudah binti Zam'ah saat Anda jadi nenek-nenek dewasa seperti apa berbakti pada suami. Kalau suami masih ada di situ. Jangan sampai canda hilang. Ya Saudah binti Zam'ah itu sudah sepuh, Nabi menikah tapi masih bisa bermain canda dengan Nabi. Pulang masak, senang masak beliau, bikin adonan. Oleh Nabi diambil adonan, dicolekkan di keningnya, tertawa bersama. Masih kakek nenek pun masih bisa bercanda, langgeng kehidupan cintanya. Contoh. Ada contoh kalau istri Anda masih belia, bagaimana membahagiakannya. Contoh istri Anda sepadan, bagaimana membahagiakannya. Contoh kalau sudah sepuh, bagaimana membahagiakannya. Contoh model, karena Nabi diutus jadi model. Anda diutus, model dunianya nggak laku. Nggak, makanya nggak ada utusan. Kita itu diciptakan untuk mengikuti model. Dipraktekkan dalam hidup. Begitu cara baca. Jadi kalau bacanya begitu, enak kita. Saya mohon maaf ya kalau terkait Allah, Nabi, mungkin tegas saya itu. Tapi tegas itu karena sayang. Bukan benci, takut Anda punya masalah. Sedangkan Anda itu kawan saya, sahabat saya doakan. Kan paling gak enak berpisah dengan sahabat kita. Atau ada orang dibenci Nabi, kita paling gak enak. Karena itu kalau masalah dengan Nabi, saya tegas gitu. Tapi ketegasan itu sebagai cinta. Bukan radikal. Bukan radikal, ini saksi antum nih. Tunjukkan pada saya radikal saya di mana. Nanti saya perbaiki. Kan kita memperbaiki diri. Setiap hari ini kan ada yang salah itu pasti. Tapi di balik yang salah kita bertobat. Tunjukkanlah kalau ada yang kurang baik, tunjukkan supaya saya perbaiki. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Ya, alhamdulillah. Kita nggak perlu banyak-banyak lah. Hal-hal yang kita bahas sedikit tapi bisa bermanfaat insya Allah. Ya, jadi beberapa waktu ini saya mohon doa juga. Asam di gunung, garam di laut, bersua juga dalam belanga. Dia lebih pada kuliner.